Belajar mandiri untuk kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Belajar jadi mudah dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks. Kedua, mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dari kertas. Kemudian, yang ketiga, kalian juga bisa memahami arti kata yang baru. Yang keempat, kalian dapat mempraktekkan pola irama lagu. Dan yang kelima, kalian dapat melakukan pengukuran dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa belajar dengan baik dan penuh semangat. Nah, guru kali ini megang kertas. Pasti sebagian kalian bertanya-tanya, guru ini kok pegang kapal-kapalan ya? Apa ya? Nah, benda ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari benda-benda yang terbuat dari kayu, dan salah satunya adalah kertas. Sudah familiar kan dengan kertas? Ya, kalian sering menggunakannya untuk menulis, untuk bermain juga seperti ini, ya kan? Tapi, apakah kalian tahu cara pembuatan kertas? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu. Anak-anak, melalui teks ini kalian bisa mengetahui cara pembuatan kertas. Baca atau dengarkan baik-baik ya. Cara pembuatan kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kalian sekarang sudah tahu kan cara pembuatan kertas? Atau kalian masih bingung? Oke, kalau masih bingung, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kalian mungkin bisa lebih paham ya dengan melihat gambarnya. Ini adalah gambar urutan cara pembuatan kertas. Urutan itu sama dengan tahapan ya, tahapan cara pembuatan kertas. Dan di sini ada 5 gambar. Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya gambar 5 ya, bukan gambar 6 ya. Nah, anak-anak, yang nomor 1 ini adalah tahap yang pertama, batang kayu baru dipotong berupa gelondongan. Dan yang kedua, batang kayu sudah dipotong menjadi lebih kecil seperti batang korek api. Dan yang ketiga, ini sudah menjadi bubur anak-anak, ya, bubur kertas namanya, atau pulp. Nah, setelah menjadi bubur kertas, kemudian kertas itu dicetak, kemudian dipipihkan sesuai keinginan kita. Dan yang gambar nomor 5, atau di sini tulisannya nomor 6, nah itu kertas-kertas yang sudah jadi anak-anak. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal dipotong sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana sekarang? Sudah lebih paham kan bagaimana cara pembuatan? Oke, kita kembali ke bacaan ya anak-anak. Nah, dari teks yang sudah kalian baca ini, apakah kalian menemukan kata-kata yang sulit dimengerti? Atau tidak tahu artinya? Nah, coba kalian lihat tulisan yang berwarna putih. Bertahap.
Kemudian ada lunak di situ ya, ada pup, ada selulosa, ada pipi. Kalian tahu artinya apa tidak? Kalau tidak, kalian bisa mencarinya di dalam kamus. Nah, apa itu kamus? Kamus adalah buku acuan yang berisi kata atau ungkapan. Nah, biasanya itu dibuat per abjad, mulai dari A semua. Kemudian kalau A-nya sudah selesai, B semua sampai Z ya anak-anak. Dan kemudian disertai juga dengan artinya di situ. Nah, seperti apa sih kamus itu? Contoh kamus. Nah, seperti ini anak-anak. Ini kamus yang berwarna biru adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wow, tebal sekali ya anak-anak. Tuh, biasanya satu lubang itu mewakili satu huruf. Ya, A sampai Z. Kemudian, kalau kalian ingin mengetahui arti suatu kata dari bahasa Inggris, kalian bisa mencarinya dalam kamus bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa lain bisa juga. Nih, contohnya ada kamus bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Oke? Kalau zamannya Bu Guru dulu, Bu Guru harus mencari kata-kata ini di dalam kamus yang setebal itu ya anak-anak. Nah, tapi kalau zaman sekarang kalian bisa mencarinya di KBBI Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik ya. Oke anak-anak, kalian sekarang bisa mencari kata-kata yang sulit atau arti dari kata-kata yang tidak kalian ketahui di dalam kamus besar bahasa Indonesia online ya. Caranya kalian cukup membuka Google, kemudian tulis di sini diketikkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disingkat KBBI. Tulis saja ya, KBBI. Kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Banyak sekali. Klik saja di sini. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kalian ketikkan saja di sini langsung. Mau mencari apa? Lunak contohnya ya. Kalian tinggal enter. Oke. Nah, lunak di sini diketahui lunak mempunyai beberapa arti ya. Ada lembut, empuk. Nah, kemudian yang kedua, arti yang kedua ini tidak lekas marah, sabar. Yang ketiga, reda. Oke, berarti lunak mempunyai beberapa arti ya, tergantung bagaimana kalimatnya. Nah, kalau kalimatnya seperti tadi yang dalam bacaan ini, lunaknya berarti ini lembut dan empuk. Karena bubur kertas yang namanya bubur itu kan pasti lembut dan empuk ya. Dan yang kedua ini tidak lekas marah, berarti itu lunak sifatnya. Oke, kalian sudah bisa kan? Tadi kalian sudah belajar cara mencari kata-kata yang sulit di dalam kamus. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian membuat kalimat. Oke, dari kata-kata berikut ini. Masih berkaitan dengan kata ya. Kata apakah itu? Nah, yang berikut ini adalah kata-kata yang berupa benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, tisu, kardus, map, amplop, materai, uang, kipas, perangko, dan foto. Nah, kalian bisa tuliskan kalimatnya di kolom sebelah kanannya. Bagaimana cara membuat kalimat? Gampang saja. Apa yang kalian pikirkan tentang benda itu langsung tuliskan. Oke? Contohnya, kardus. Langsung saja. Ibu membeli kardus untuk parsel lebaran. Nah, gampang kan? Sangat gampang membuat kalimat. Kalian cukup pikirkan benda itu, bayangkan bendanya, kemudian tuliskan kalimatnya. Gambarannya begitu ya. Oke, silahkan mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semangat! Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara pengolahan kertas? Oke,
kalian juga pastinya sudah tahu dari apa kertas ini dibuat. Dari apa, hayo? Betul anak-anak, dari batang pohon. Pohon yang bagaimana ya? Yang bisa ditebang untuk dibuat kertas? Tentunya batang yang sudah tinggi dan besar. Dan untuk membedakan batang yang sudah besar atau kecil, tinggi atau pendek, kita bisa mengukurnya anak-anak. Dengan apa ya? Dengan alat ukur pastinya. Seperti apa alat ukurnya? Dan tada, ini dia alat ukurnya. Ini adalah meteran anak-anak. Ya, ini namanya meteran. Coba kalian lihat di sini. Ukurannya ada dua macam. Yang atas adalah ukuran inci, kemudian yang bawah adalah ukuran sentimeter. Nah, kalian bisa menggunakan alat ini untuk mengukur tinggi pohon ataupun lebar sebuah kolam ataupun halaman. Coba kita latihan mengukur ya. Sekarang kita akan mengukur sebuah meja dengan menggunakan ukuran atau satuan senti. Perhatikan caranya gampang sekali. Nah, anak-anak, coba kita lihat di sini ukuran senti. Ini sudah melewati batas 100 ya. Ini 90. Kemudian ini 100. 100 cm sama dengan 1 meter ya. Nah, ini coba lebihnya berapa senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 100 tambah 8, 108 ya. Jadi lebar meja tadi, panjang meja tadi adalah 108 cm. Oke, kita coba ukur yang lain ya. Sekarang kita akan mengukur papan tulis. Lebar papan tulis kita ukur. Oke anak-anak, bisa kalian lihat di sini berapa angka yang tertera? Oh ya, tadi sini ya. Coba. Nah, ini adalah 120. Berarti tadi lebar papan tulis itu adalah 120 cm atau 1,2 meter. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan cara mengukurnya? Nanti kalian di rumah latihan itu ya. Nah, kalau tadi kalian belajar mengukur meja, sekarang bagaimana kalau kita memukul-mukul meja? Yeay, kalian suka kan? Pasti suka. Nah, kalian bisa memukul-mukul meja dengan kelompok kalian, tapi ada syaratnya, yaitu menggunakan irama yang beraturan. Dengan begitu, kalian bisa berlatih membuat pola irama lagu. Nah, kalian juga bisa menggunakan ketukan tangan ya, atau memukul benda yang lain, tidak harus meja, bisa kaleng, bisa piring, bisa gelas, dan benda lainnya. Sekarang Bu Guru memberi tugas kepada kalian. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama lagu untuk mengiringi lagu teka-teki. Nah anak-anak, kalian masih ingat tidak lagu teka-teki pada pembelajaran kita yang pertama loh? Oke, sekarang kita dengarkan lagu teka-teki ya. Nanti kalian hafalkan, kemudian nyanyikan bersama kelompokmu. Oke? Ada sebuah benda selalu menunduk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi. Setiap masa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauduka ma'alamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.